anjir. Bukber jam 00 mana sebaiknya? Assalamualaikum. Lama kali ya. Rapi kali baik. Kalau kena kayak gini ya. Bentar dulu. Kasih kak. Sorry kak ya. Tugas kampus Kadang-kadang kak. emang kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Hidup ini. Oh my god. Oh. Ya hilang-hilang ya. Dip kakak itu bagus Dip. Ya tinggi kakak itu Dip. Hancur kali ya. Apa cerita jam segini ngajak keluar? Kok keluar? Kita kan bukber ini. Sambil makan kuaci. Gila bukber ini habis Ya. tarawih. Bukber apa gila? Oh iya. Lagi apa ya? Kembali Oke. lagi di. Kita kembali lagi di podcast Gusti Romo. Oke. Podcast di Gusti Romo guys. Ini agak kalang kaca karena mau Kita lagi di mana? yang lain. Kita bukber di mana? Main rabik. Kalian kok mau datang kemari? So, Recommended nih. 24 jam. Ya. Tapi bukan mie gacoan ya. Jual kopi. Beda. Jual Ini kopi. jalan apa ya? Jalan bahagia. Jalan bahagia, jalan besar bahagia. Pastinya kalian pulang dari sini pasti kalian senang. Itu ownernya lagi main leng itu. Kalah dia berdiri. Kacau kali buat malu aja. Apa nih? Apalah rasa kau setelah bekerja ini? Apalagi bulan puasa nih ya kan? Apa ya? Kita tahu lah kalau kerja bulan puasa itu pasti rasanya berat. Aku bukan lebih ke bulan puasanya sih. Kalau misalnya fokus di kerjanya ya. Kalau bahas kerjanya. Rasaku kerja itu kayak kita belajar lagi sih. Belajar apa? Tentang hal baru. Terlepas dari kita digaji ya, plusnya kita digaji. Waktu dulu kita belajar kan kita yang bayar, Ya, lembaga, sekolah ya. sekolah. Kampus Ini ya. kita tetap dibayar, tapi maksudnya kita tetap belajar, tapi ini konsepnya kita dibayar dari tenaga, waktu, dan skill kita. Nah, bagian aku yang di corporate ini kan dia back office tentang pajak. Tentang? Pajak, tax tab. Jadi aku di bagian Oh, tax tab. lulusan apa dulu? Akuntansi perpajakan. Oh, masuk ya, pas ya. Kadang kan ada tuh kan lulusan manajemen tapi disuruh bawa tank. Bagi-bagi dong, dikit aja. Kita nggak mau bayar Kok dikit aja. dari mana kau? Dari belakang layar. Lanjutkan. Oke. Teks pajak. Aku udah kenal pajak ini dari tahun 2016. Jadi waktu kuliah dulu aku udah kerja di bagian pajak juga sih, tapi bagian laporannya aja. Laporannya aja. Pelaporan untuk pelaporan Berarti PPN. freelance gitu ya? Kalau freelance nggak terikat, tapi konsepnya lebih ke freelance sih, karena setiap aku bilang kalau misalnya aku ada jadwal kampus, berarti aku nggak kerja. Oh yang kau sering bawa tas dulu Ya. tuh, itu kok? Ya, Oh, aku kira lagi membuang waktu di perkuliahan. enggak lah. Jadi dari situlah uang kuliah aku sikit-sikit. Oh, mandiri ya? Iya, ya walaupun kuliah kita 7 tahun, 14 semester, tapi kan dari uang sendiri. Kerja di situ sampai 2021, tamat kuliah 2022. Berarti kalau kau ngerjai pajak laporan SPT itu Iyalah. kau SPT masa, SPT tahunan, dari PPH 21, PPN, PPH 25, yang masukkan akun. akunnya Ya. e-faktur, DJP online, Oh, kok bisa? bisa. Oke. Nah, udah tahu nanti kan Udah. arahnya kemana kan? Ya semoga diterima di sana, tapi kan kalau di sana kayaknya terikat kali, Cuk. Kurang kita. Terus banyak Begitupun titipannya, pressure-nya pun beda. banyak titipan Ya, gitu ya. karena rasaku lembaga yang betul-betul lembaga itu ya di lembaga keuangan itu yang betul-betul kerja. Capek lah. Tapi kok menurutmu fenomenal ordal ini mengganggu atau menguntungkan rasamu? Jadi cerita singkatnya tentang orang dalam ya. Karena
zaman kita ini makin rame kayaknya fenomena ordalnya. Apalagi Fenomena orang dalam itu memang udah dari zaman dulu, zaman VOC dulu sih rasaku. Kayak mana dulu sultan nitipkan untuk jadi pekerja kerani ataupun jadi tukang dodos yang apa-apa. Ya tapi itu semua titipan. Ya orang dalam tuh memang udah culture timur kita, Indonesia kali sih, nggak bisa dielakkan itu. Bahkan ada satu perusahaan yang kerja keluarga dia semuanya. oh ada tuh apa? Ada. Apanya? Ada lah namanya perusahaan. Ininya kisi-kisinya? Kisi-kisinya aku rasa sih rata-rata semua perusahaan keluarga itu yang kerja keluarga semua. Mayoritas ya. Beda lah. Mayoritas. Perusahaan keluarga ya keluarga. Pasti. Iya, karena rata-rata perusahaan besar di Medan ini kita bilang lah di bagian otomotif, properti ataupun jasa lah yang bertaut dengan jasa ataupun produk itu pasti kan ya didahulukan keluarga dahulu, sepupu atau enggak kolega-kolega, konfront terdekat itu pasti dan itu hal yang lumrah sih rasaku orang dalam itu. Bagaimana kita nyikapinnya aja. Karena kita pun kalau misalnya punya kerabat atau enggak saudara yang Ini sih mas, asbaknya. oke, Oke. makasih mas. Lanjutkan. Kok lain tugas Gusti sekarang ya? Oke. Karena rasanya kalau misalnya pun kita di posisi yang sama, kita punya kerabat atau keluarga yang punya perusahaan yang cukup besar lah, ya kita pasti didahulukan di sana sih rasaku. Dan itu udah lumrah sih di pasaran. Nah, yang nganggap itu nggak lumrah adalah waktu kita orang asing yang melihat itu terjadi. Jadi manajemen kayak seakan tutup mata gitu soal siapa kita, apa yang bisa kita buat. Bahkan Lebih ke membangun. Oke, makasih bang. Lebih ke membangun dinasti ya. kalau membangun dinasti sih iya, karena ekosistem di keluar perusahaan itu Bang. Bisa bang. oke. Karena ekosistem di perusahaan itu ketika mayoritas itu ada keluarga, satu kayak semacam ada pasang mata-mata lah. Mata-mata itu maksudnya gimana? Ya kadang kan ada kewalahan suatu owner dia ngontrol isu di perusahaannya kan. Oh, Jadi, untuk menangkal kejailan-kejailan di lapangan ya. hal yang nggak terduga kan. Kita kan kadang kan kita nggak bisa ngontrol isu tuh kan. Tapi dengan ada orang yang kepercayaan, apalagi orang keluarga, kan persentasenya itu kecil untuk Tapi berkhianat. Itu sih banyak plusnya. kejadian sih keluarga hancur gara-gara Ya benar. campur di ke bisnis. Karena ada beberapa yang nggak melihat kompeten, yang hanya memandang oh ini keluarga, malah ini nggak ada kompetennya, SDM-nya. Itulah yang buat Jadi hancur. jatuhnya aji mumpung ya. Dan yang dimasuk itu ya anggap sepele sama perusahaannya. Toh yang punya keluarga aku kok, yang suka-suka aku lah. Nah itu impact-nya negatif. Sebenarnya kalau misalnya fenomena orang dalam ini kalaupun misalnya dia udah masuk di dalam ya adalah baiknya dia juga belajar tentang sistem manajemennya di dalam, bagaimana visi misinya disatukan dengan perusahaan. Ya urusan keluarga nggak nyala itu dibuat di eksternal lah gitu. Dip, udah kau turun nih apa ya layar ya? Apa namanya cahaya layar ya? Display udah. Baik tadi akan nabrak saya, maka aku turun sedikit kameranya. Lanjutnya kan ngomong dulu. Honor kan itu. Nggak, siap ini aja dulu. Cocok bentar, aku minjem untuk ngado ini aja. Kenapa aren? Enggak. Kok belum mangga?
Oh, buru mangga. Jadi cara mensiasati terjadi fenomena dinasti di lingkungan kerja kau gimana? Kalau kau lah nih pribadi. Jadi kan Karena ini kan Gen Z kan biasanya termakan isu mental health ya. oke, kan? ini kita bahas dulu lah, orang dalam dulu, Gen Z setelah itulah ya. Oke. Jadi orang dalam lah di kerjaan aku sekarang nih ada, kita bilang lah ada 10 orang. Nah, yang berkompeten itu kalau misalnya selama aku sebulan ya, yang berkompeten itu memang dia dapat di angka mayoritas, di angka 8 atau 9 orang. Sisanya 2 nih AFK dia lebih sih. AFK ya. AFK dia. Jadi datang absen, ngerti, Kayak- pulang. Kayak Wakil presiden enggak lah. Oh enggak, oke. Wakil presiden kan juga enggak AFK, masih keluar negeri. Masih reconnect ya. Masih reconnect, masih Menghubungkan ulang ya. Cuman apa? pinknya merah ya. Mungkin itu ya sinyal kurang ya, karena jarang jumpa itu mungkin. Sekarang kan presiden kita kan sering main sama cucu kan. Oh iya. Sayang. Sama kayaknya sama kemantu ya. Bukan ya? Ya karena menghindari investasi bodong. Oke. Menghindari investasi bodong, jadinya dilakukanlah manuver Pengenalan ya. tersebut. Udahlah, jangan bahas itu dulu lah. Bahas yang lain dulu. Agak ngeri ya. Agak seram. Takutnya besok nggak jumpa lagi. Iya. Jadi balik lagi ke orang dalam itu, di tempat kerjaku adalah 8 atau nggak 9 lah yang menurut aku yang berkompeten lah. Impact-nya bagus, positif lah sama perusahaan ya. Dan rasaku 8 ini megang hal-hal yang krusial kayak di bagian legalnya, di bagian manajemen, di bagian audit, dan di bagian Audit finance. kayaknya paling ini ya, paling vital dah. Iya, karena kalau dari alur pembukuan kas itu kan kita kan diambil dari transaksi, digodok ke pengeluaran dan pemasukan oleh akuntan. Nah, selesai dikerjakan akuntan, nah audit inilah polisi datanya. Dia mempertanyakan setiap datanya itu, ini kenapa bisa keluar, ini kenapa bisa masuk, ini gini-gini. Udah setelah dari audit baru sampailah data itu ke owner. Itulah sistemnya ya. Dan alurnya itu memang dijaga, harus dijaga siklusnya. Karena pembukuan itu kan penting kan. Dan harus melek juga agar kedepannya itu harus tahu mau ngapain. Kita bisa menyesuaikan dengan dana kita segini, kita bisa buat rencana 5 tahun ke depan seperti apa. Gitulah sikatnya. Nih Pak Romo cemilannya agak menantang ya. Iya. Agak menguras emosi sedikit ya. Iya. Kadang kan dikiranya teman-teman dia nih unggas, suka biji-bijian. Kasihnya ini sama tembakau. Udahlah, lebih dari cukup lah ini ya. Iya. Jadi Ke Gen Z. ya Gen Z tadi. Ke Gen Z. Soal Gen Bukan Z. Gen Z. Gen Z itu apa sebelum Gen Z? Boomer ya? Gen X ya? Gen X lah. Gen X ya? Kita ya Gen X ya. Kita Gen Z lah. Gen 97 kita. Kita 97 kan? Yakin kau merasa sama mental isu tadi? Aku nggak, soalnya aku nggak. Sebenarnya gini, Mental health tadi tuh rasaku nggak ngaruh sih. kalau misalnya kita mengkotak-kotakan soal gen, itu rasaku ya, itu impact dari gen kita sebelumnya sih. Ajaran ya. Ya, karena rasaku Ajaran orang tua ya. yang kayak gini lah, waktu kita dari zaman merdeka itu dikuasai sama boomers ya, tahun 1940. Jadi orang-orang tuh aware-nya itu soal makan aja udah syukur loh, makan aja kita udah syukur apa segala macam. Jadi ya untuk yang Lebih jatuhnya lebih mudah bersyukur ya. bukan mudah bersyukur, jadi dia fokusnya ke hal-hal yang besar. Masih ya, jadi kayak ada dot-dot gitu, dot titik itu, dia lebih ke impact yang besar gitu. Makan, kebutuhan pokok.
politik. Kebutuhan pokok dan lain-lain lah yang cakup impact besar lah ke kehidupan dia. Dah setelah gen itu selesai, lanjutlah ke gen selanjutnya. Habis boomers apa itu? Baby boomers. Itu terlalu Gen X ya. Gen X. Gen X ya. Gen X tahun berapa? 80. 80 ke 90. Jadi Gen X ini udah bisa dapat pendidikan yang layak, udah dapat makanan yang cukup. Jadi udah nggak ada namanya konflik lagi seperti yang Gen Boomers rasakan. Kalau Gen Boomers ini kan, baby boomers kan dia selalu antusias soal perang, konflik, Karena masih di kudeta. zaman itu ya. Ya, jadi belum ibaratnya belum klik lah gitu tatanan sosial kita. Setelah itu lanjut ke Gen X, lebih soft lagi. Gen X ini udah dapat fasilitas sudah Memadai ya. memadai, belum full tapi ya. Gen Masuk X ini, ya. Gen Z. Nah, setelah berjalannya Gen X ini, mereka kan punya cita-cita. Anakku nggak harus kayak gini. Anakku harus lebih mudah hidupnya daripadaku. Nah, dari siasat dan niat orang tua kita dahulu lah, makanya terciptalah Gen Z. Yang apa? Mental strawberry. Lembek. Nah, karena itu wajar sih. Maksud aku gini, waktu kita ngebahas soal Gen Z dan awareness-nya soal mental health, itu menandakan bahwasanya tatanan sosial kita nih udah subtle. Kita peka akan hal-hal seperti kayak mental health, ke soal keadilan sosial, perataan sosial, semuanya tidak ada kesenjangan sosial yang jauh. Itu rasaku positif sih. Itu positifnya itu karena udah peka kita terhadap hal-hal kecil. Jadi progres kedepannya pun jadi gampang. Terlepas dari tiap-tiap individu itu terkadang lebih egois, tidak memikirkan sesama. Tapi ya ada plus minusnya lah sih sebenarnya Gen Z. Jadi menurutmu isu mental health ini bisa dipercaya untuk soal SDM ya? Iya, SDM kita SDM. sama jatuhnya ke meningkatnya Produktivitas. Nah, oke, itu dia. Itu dia. Kalau yang kulihat di lapangan ya, kalau yang aku lihat di lapangan, karena fokus kita udah lebih ke kehidupan yang nyaman, itu wajar sih waktu kita merhatikan titik-titik kecil tersebut. Karena untuk sampai ke situ butuh ekstra energi, itu mungkin itu impact jauhnya lah. Atau ketika Gen Z ini berpikir bahwasanya aku harus jadi orang lebih hebat dari sekarang, ambisi kan kuat kan, ya otomatis ekstra tenaga dia. Jadi nguras tenaga dia itu bukan hanya di kerjaan, tapi pikiran soal ambisinya itu, disitulah jadi energi dia terbatas. Itulah yang buat dia terbatas. Jadi enggak, aku habis kerja ini mau kemana lagi, harus nyari sampingan lagi, harus gini lagi. Mungkin di situ. Nah, ini kan tadi kau bilang soal yang keluarganya udah settle nih. Nah, kalau yang belum nih cuman kayaknya nggak laku lah itu sama orang itu mental health, apalah itu strawberry, teh anjing. Nah, Kalau orang itu percaya pasti ya udah matilah udah. aku bicara barusan merujuk ke situ sebenarnya. Mental health itu nggak berlaku untuk kita yang di bawah rata-rata. Nah, maaf cakapnya, orang kita mental health itu berasumsi ketika kita kurang bersyukur. Kedua, terlalu banyak membandingkan. Disitulah ada namanya kecemasan. Jadi jatuhnya security ya? Apa? Insecure. Oke, insecure security. Siap, Ansip. Insecure jatuhnya ya. Insecure, jadinya gitulah. Tapi yang berlebihan itu yang nggak boleh. Berarti semua orang bisa aja termakan isu itu ya.
Semua, pasti Semua ya? Pasti merasakan ya? Semua pasti, karena mental health itu nggak hanya untuk anak muda, orang tua pun kena mental tua, health. oke. Kayak ibu-ibu. Cuman karena orang itu nggak ngerti bahasanya aja mungkin. Iya. Kayak ibu-ibu yang udah monopause itu berkemungkinan besar dia terkena mental health. Pasti. Oke. Karena ada gangguan hormon di situ. Oh, Oh ya udahlah. oke. Kalau gitu kita rehat atau kita close nih Gus. Karena kayaknya udah mulai malam nih kan, mau sahur. Udah jam berapa kita? Udah jam berapa nih? Udah jam 1. Oke lah, bisa lah. Oke lah kalau Ah, masa sih Americano kayak gini? jadi long back. Beda loh anjir. Teh. Teh kan? Anjir, beda kan? Sampai mana tadi? Oh, mental health. Mental health. Nah, oke Gus. Jadi kalau misalnya menurut kau lah, mental health itu isunya itu berlaku nggak sih sama kau atau ada yang lain? Sebenarnya kalau ini menurutku ya, mental health itu rasaku nggak ada sih. Itu hanya perkembangan masa aja, paham lagi. perkembangan waktu, Karena kayak perkembangan zaman. mental health itu kayak mana cara kita ngerespon ya. Ya, Cara kita ngerespon masalah, ya, ngasumsikannya, cari solusinya, dan kendala di mental health itu rasaku buang-buang waktu untuk nyelesain masalah ya. nggak guna sih. Nggak guna. Karena itu jatuhnya nanti kita bakalan kayak mengakui sendiri sih. Validasi sendiri. Kayak aduh aku mental health ini cowok. ya. Aduh, Itu kayak apa? jadi kita Apa nama bahasa medisnya? Lupa gue. self apa gitu ya? Diagnosa. Iya. Self diagnosa. Itu sebenarnya jangan termakan lah sama isu-isu kayak gitu, cuman ya ini terserah, ini menurutku ya, Ya. menurutku. Jadi itu bisa menghambat perkembangan SDM kita ya. SDM kita. Tapi genset Sama ini sih, menurutku kurangi media sosial sih. kurangi media sosial. Kuranginya dalam arti kata itu gini, kayak misalnya kadang di media sosial ini kan ada yang sok ngaku-ngaku nih, Oh iya, paham. pening nih, aku kena mental health nih, kayak mana sih weh caranya? Sebenarnya Atau misalnya aku bipolar lah ini, kalian yang jadi kawan-kawanku harap maklum ya, itu jadi kayak excuse gitu kan, kayak harus dikurangi sih menurut. dia nih ngasih aura negatif, bad vibe, Iya, dan harus dimaklumi. Kan anjing. iya. Seakan-akan kan bad vibe itu kan sugesti, Iya. dan itu menyebar kan, nular kan. Nah itu yang dikonsumsi sama adik-adik kita sekarang. Enggak, ya maksudnya itu hal yang nggak penting sebenarnya, karena dan lucunya orang itu punya pembelaan atas itu tanpa datang Mencari ke tenaga ahli, validasi sendiri. validasi sendiri, kayak aku kayak gini, sedangkan psikolog banyak loh. Jadi maksudnya mental health itu penyakit orang kaya. Kalau kau miskin, cukup bekurap, bepanu aja udah. Betul. Salapnya pun 10.000 nih. Iya. Kalau Atau mental nggak beli sabun yang apa itu ya? Asepso. Iya. Asepso. Jadi itu langsung kering tuh, terkelupas langsung. Jadi maksudnya gila loh ya asepso ya. Karena aku pernah juga. Sama. Ya namanya kita anak alam kan. Iya, anak alam, anak pare. Jadi maksudnya kalau misalnya diagnosa gitu, itu kan penyakit mental health itu kan nggak nampak, nggak Iya. kayak penyakit kulit nampak langsung radang, Iya. tetap olesi. Kita kan ngerasa gitu, kewarasan kita itu diuji. Nah, waktu kau yang bukan siapa-siapa, yang bukan dapat ilmu dari mana, memakan kewarasan kau sendiri yang belum tentu betul, tanpa menanyakan ke ahli, itu makin jadi beban sama dia. Betul kan? Makanya perlu teman berdiskusi. Ya memang obat semua mental health itu rasaku ngobrol sih.
ngobrol. Mau cemana pun masalahmu. Memang Walaupun ngobrol sama kawan yang gila juga ya. ya udah. Jadi feel free to sharing aja gitu, ngobrol gini apa segala macam tanpa harus ada ngerasa. Karena jatuhnya dia membuang perasaan negatif ya kan. Perasaan itu mau negatif ataupun positif itu harus dirasain, jangan lari, jangan pernah lari dari perasaan itu. Kadang kan ada orang ngedenial gitu, iya aku takut nih, Ini negatif ini. iya Bisa. di denialnya, malah dari perasaan takut itu dia bisa grow, ada pesan grow untuk tidak takut, tapi karena di denialnya berarti dia menolak untuk grow. Dari di denialnya aku kayaknya minder nih, udah rasain aja minder itu rasain supaya kau bisa grow, ada ibaratnya trampolin lah untuk bisa nggak minder lagi. Bahan bakar semangat Ya, ya. bukan di denial minder itu tadi. Minder, cemas, sedih, itu terima. Jangan di denial. Terlepas itu negatif, itu terima. Jadi, kau nge-push diri kau untuk nyari solusi, lepas dari cengkraman efek negatif itu. Karena gini, gak ada yang abadi. Orang kaya, miskin, sedih, apa itu gak ada yang abadi. Kayak dulu kita kaya, foya-foya, sekarang Aduh, nggak usah cerita dulu lah. Lebih-lebih dari binatang pun kita buat. Itulah saking kaya. Makanya sayang Tuhan kita kan. Kau kumiskinkan dulu lah. Kumiskinkan dulu. ya. Kumiskinkan dulu. Nah, ingat Tuhan kan. Lebih sering kita ngucap Tuhan sekarang daripada dulu. Jadi kita mau nggak mau harus membuang negatif cerita mental health tadi ya, supaya untuk bertumbuh ya. Nah, gini. Sebenarnya aku kurang paham juga definisi mental health yang sebetulnya itu seperti apa ya. Karena Ini yang kita paham aja. ya, ini yang kita sebagai orang awam lah ngelihatnya di lapangan cemana. Tapi rasaku yang namanya cemas, sedih ataupun apa itu ya harus dimakan bulat-bulat. Dan setelah kita makan bulat-bulat itu baru kita bisa melambung gitu. Oh, aku harus kayak gini supaya nggak kayak gini. Aku harus kayak gini supaya nggak cemas. Aku harus kayak gini supaya nggak minder. Jadi jangan di-deny gitu. Udahlah. Itu namanya nimbun. Nah, itulah nanti yang meledak. Jadi kau kan udah merasakan nih rasanya lingkungan korporat nih. Oke. Itu menurutmu ya, kan ada nih kadang kawan kita baru masuk sebulan 3 bulan, aduh aku nggak kuat lawak di situ, lingkungannya kayak gini-gini nih, itu cemana rasa kau? Rasaku gini ya, waktu kau memutuskan untuk kerja, ya kau siap untuk diperas seperas-perasnya. Karena mereka memberi apa yang kau butuhkan, uang. Dan kau memberi apa yang mereka butuhkan, waktu dan skill tenaga. Selesai. Kalau misalnya di waktu skill dan tenaga itu kau ngeluh untuk ngeluarinnya, ya udah, kau nggak bisa jadi apa-apa gitu tanpa ada pengorbanan itu. Apa yang mau dikorbankan lagi? Oke, kita nggak punya skill, tapi kita punya waktu dan tenaga. Bisa. Oke, aku nggak mau punya tenaga, tapi aku punya skill. Bisa. Aku nggak punya skill sama tenaga, aku punya waktu. Bisa. Semuanya bisa. Asalkan kita mau. Nah, Jadi lebih ke kayak jangan terlalu masuk ke hati ya, Megan. bukan masuk ke hati. Bukan masuk ke Enggak, hati. maksudku nih misalnya kayak, aduh aku nggak bisa lawak di sana, orangnya toksik kali. Nah itu Nah, gini lah. Maksudnya, cakap-cakap toksiknya itu tadi tuh. kalau misalnya kita bahas toksiknya itu, kita sebagai individu lah, sebagai manusia lah, ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kadang kita bisa depres karena mencoba kontrol yang nggak bisa kita kontrol. Ya respon orang itu ke kita itu lawak sih, waktu kita ngarap semua orang itu suka sama kita, itu rasaku nggak mungkin. Bahkan Tuhan aja ada yang nggak suka. Iya. Tuhan aja ada yang nggak suka, mana lagi kita kan. Jadi ibaratnya gini, waktu
kita coba kontrol apa yang nggak bisa kita kontrol, itulah masukan energi banyak yang buat kita depres. Contohnya apa yang nggak bisa kontrol? Respon orang ke kita. Nah, lebih konkretnya lagi apa? Kayak ibaratnya kau berusaha keras untuk semua orang itu suka sama kau. Padahal yang lebih enaknya, kau beranggapan bahwasanya urusan orang itu suka nggak suka sama aku, itu urusan orang itu. Yang penting aku nggak ada ganggu siapa-siapa. Dan aku tujuan di sini kerja. Iya, udah fokus aja. Ya. Fokus aja sama yang bisa kau kontrol. Udah selesai. Jadi maksudnya bukan harus semua orang itu suka sama kau. Tapi kalau misalnya ada yang nggak suka sama kau dan kau harus terima, itu barunya namanya self confidence. Menciptakan kenyamanan diri sendiri ya. Karena waktu kita bisa menerima ada yang nggak suka sama kita, itu baru namanya self confidence. Bukan ketika kita memaksakan semua orang suka sama kita, tapi ketika kita menerima ada yang nggak suka sama kita. Nah, di keberagaman situlah kita mulai belajar. Kayak mana kita ngambil kritik orang, kayak mana kita ngasumsikan watak orang. Karena percaya nggak percaya, kita bilang watak orang ini baik, belum tentu baik sama orang lain. Karena kalau misalnya kita di dunia kerja, bos, nggak ada namanya kawan, semuanya di atas kepentingan. Oke. Selama gua ada kepentingan, di situ kita berkawan. Kalau misalnya nggak ada kepentingan, ya sorry to say lah, kan? Gitu kan? Jadi ini soal semuanya. Itu di luar dari korporat atau luar di dalam dan di luar nggak? Korporat sih. Kalau misalnya di luar kita Berlaku nggak kalau di luar? Misalnya kayak pekerja lepas gitu atau freelance, ya, berlaku. Bisnis. Tapi kan maksudnya gini, kalau sama apa? Kolega bisnis? Kolega bisnis tergantung dalam arti kata gini, kadang kita memaknai bisnis itu bagian besar dari hidup kita. Nah, di saat transaksi itu terjadi ataupun tidak terjadi, kolega ini tetap sama kita. Otomatis apa? Kita nggak melihat di nilai transaksinya, tapi kita lihat siapa dia. Paham situ? Nah, Jadi ini kemarin ada ku tengok di IG kan, meningkatnya angka pengangguran. Oke. Ada sangkut pautnya nggak sama kebiasaan Gen Z nih tadi? Karena kadang-kadang Gen Z nih nengok enaknya aja gitu. Enaknya aja ya. Ih, si kawan udah kaya gitu ya kan. Kayak mana ya cara? Indra Ken sudah beli Tesla, diantar langsung rumahnya, suntuk-suntuk di Tokped kan, rupanya penipu. Padahal ya itu cara dia untuk menjadi kaya. Ya itu hak dia. Ya kalian aja yang bodoh mau makan dia. Kita nggak tahu dia dulu merintis itu semua. Merintisnya. Hancur-hancurnya dia. Ya, Walaupun kita percaya nggak percaya. gimana bilangnya ya? Gen Z ini lucu, dibilang melankolis, goyang drama. Jadi Gen Z ini suka gitu drama from zero to hero. Oke. Waduh, itu Lebih ke kayak dunia kolosal ya. iya, jadi kayak dapat feel-nya gitu, from zero to hero. Dia dari bukan apa-apa menjadi apa. Itu rasaku. Kayak zaman-zaman raja dulu ya. Iya, kok boleh mau kayak gitu, tapi persentasenya kecil loh di situ. Lebih bagus kok kerja keras, gagal ataupun suksesnya, itu urusan nanti. Setidaknya waktu dalam berproses itu, kok dapat insight-insight baru. Oke, itu apa ya kecil lah, garis besarnya. Perbanyak aja ilmu, knowledge, apa segala macam. Uang itu ngikut. Tapi bukannya penurunan apa namanya Pengangguran. peningkatan angka pengangguran ini bukan karena disumbang sama data hasil kelulusan sarjana ya? Nah, itulah. Ngaruh kayaknya kan? Rasaku untuk tingkat sarjana kita menurun juga. Jadi Menurun. seharusnya angka pengangguran menurun. Tapi ini malah meningkat ya? Enggak, maksudnya sarjana menurun dan pengangguran juga menurun karena kulihat datanya di BPS kemarin. Pengangguran menurun.
Eh, kemarin waktu di BPS kuliah selisih 1.000 lah sama tahun lalu. Sekitar 476 gitu sekian lah. Selisihnya 1.000. Bentar, ini maksudnya yang nggak kerja kan? Yang nggak kerja menurun. Menurun berarti lebih banyak yang Kerja sekarang. Yang kerja. Ya terlepas itu kerjaan dalam bentuk freelance ataupun yang corporate ataupun bisnis. Tapi emang kayaknya itu nggak bisa kita pegang ya datanya. datanya ya. Soalnya kayak Kerja di misalnya, lapangan. ya kan itu nggak terdata. Ya. Jadi maksudnya BPS itu tingkat keakuratannya kan 70% ada. 70 ke 70 80 lah, nggak akurat. Jadi nggak bisa betul jadi kan. patokan. Iya. Dan akurasi umur mereka kan dari 15 tahun ke atas kan. Itulah. Jadi maksudnya banyak sih cerita-cerita lucu keluh kesah teman-teman kita mencari pekerjaan. Kayak aku lah sendiri yang makin ribet, makin apa. HRD pun pertanyaannya aneh-aneh. Bapak Bisa lah bawa gimana? tank, Bapak bisa manggil avatar lah. Roku. Bapak lah gimana menanggapinya? Soal HRD tadi. Enggak, soal pekerjaan, interview. Itu tergantung kita giat nggak giat juga sih. Tergantung mencari. niat ya. Niat. Niat. Tapi kalau misalnya semua itu udah dilakukan, udah sana sini ikhtiar juga, itu terus ikhtiar ya. Nggak dapat juga. Berarti Bapak lagi proses penebusan dosa, Pak. Dosa masa lalu. Enggak. Itu luar konteks, enggak. Maksudnya gini, sebenarnya. Paling hal basic, satu aja. Apa yang kau kuasai dan apa yang kau senangi. Itu dulu. Apa yang kau kuasai? Jadi SDM ini kan, yang Gen Z ini kan lebih senang hasil daripada proses. Nah, dia lebih senang hasil. Aku nggak mau tahu gimana caranya aku pergi kerja naik kereta pulang bawa lampu. Satu hari. Satu hari itu. Kan nggak logis. Gini aja, maksudnya Sandi Prambanan itu memang dibangun satu hari katanya. Tapi kan cuman ada bantuan jin. mistis ya. Nah, apa semuanya pandemian jin? Kan enggak kan? Gila wah. Pakai Kayak kita dulu pernah putus asa. Udah kita rasakan itu waktu buka usaha kemarin ya. Temen mau nyari jin. Mencari tuyul di aplikasi, rungkat, tuyul asli tak ada, Ordal kan. ordal tak ada, udah halu, udah susah, banding-bandingin lagi. Dia enak lah kayak gini, Sekali jumpa HRD, nanya bisa bawa tank. Nah, Oke. Jadi kita udah bisa selesai lah. Kayak ada terlalu panjang malam ya, udah terlalu malam juga, mau sahur juga kan. Oke lah, Tengok kok udah lelah kali. udah kena kopi cuy. Oh, udah kena kopi. Iya. Lanjutlah kita habis nanti ya. Lanjut biliar. Oh, biliar. Biliar. Iya. Iya, puasa nih ya boleh. Iya, biliar. Udahlah kalau gitu kita tutup lah ya Gus. Iyalah. Oke. Capek Selamat juga menunaikan capek ibadah berak nih, puasa. kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.